berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Oh ya, adakah di antara kalian yang masih senang membaca koran? Sekarang sudah jarang ya membaca koran karena sudah ada media elektronik yang memudahkan kita untuk mencari berita. Namun, tahukah kalian bahwa ada materi dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan koran atau media massa? Ada yang tahu apa itu? Ya, betul sekali. Teks editorial. Oh ya, apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi jurnalis? Kalau ada, sudah sangat tepat pembelajaran kita hari ini. Halo semuanya, sebagaimana yang Ibu sudah sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar teks editorial, khususnya tentang struktur dan kebahasaan. Nah, sebelum kita belajar struktur dan kebahasaan teks editorial, terlebih dahulu kita cari tahu apa sih pengertian teks editorial? Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Teks editorial ini dianggap sebagai pandangan resmi dari media tersebut terhadap isu yang sedang dibicarakan. Struktur teks editorial. Pertama, pengenalan isu atau tesis. Pada bagian struktur ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya, tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Kedua, argumentasi. Pada bagian ini berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, dan fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Bagian ini berisi penguatan kembali pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, itu adalah pembahasan tentang struktur teks editorial. Sampai di sini bisa dipahami? Pasti bisa ya. Baik, kita lanjut dengan unsur kebahasaan teks editorial. Unsur kebahasaan teks editorial ada 4. Pertama, kalimat retoris. Kedua, kata populer. Ketiga, kata ganti penunjuk. Keempat, konjungsi kausalitas. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris itu, Bu? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang pada sebenarnya ditujukan bukan untuk mendapat jawaban. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri kalimat retoris. Pertama, tidak memerlukan jawaban. Kedua, umumnya menggunakan kata tanya. Ketiga, berbentuk pertanyaan dan juga penegasan. Keempat, orang yang ditanya dan yang bertanya, keduanya mengetahui jawabannya. Dan yang kelima, kalimat retoris berisi renungan. Bagaimana contohnya, Bu? Contoh, bukankah tugas pelajar adalah belajar? Menurut kalian, pertanyaan ini perlu untuk dijawab? Pasti semua akan menjawab iya. Nah, kalau misalnya semua menjawab iya, maka pertanyaan tersebut sebenarnya tidak perlu dijawab. Tandanya kalimat tanya itu adalah kalimat retoris. Kedua, kata populer. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita cari tahu dulu. Apa sih lawan dari kata populer? Lawan dari kata populer adalah kata kajian. Kalau kata populer itu adalah kata familiar dan mudah untuk dimengerti, maka kata kajian adalah kata yang mempunyai makna terbatas pada bidang tertentu, sehingga sifatnya lebih spesifik. Contoh, kata populer akhir, maka kata kajiannya adalah final. Kata populernya angka, maka kata kajiannya adalah nominal. Kata populernya barang, maka kata kajiannya adalah produk, dan sebagainya. Ketiga, kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk adalah kata yang digunakan untuk mengganti sesuatu. Ini dikenal juga sebagai pronominal. Tujuannya agar suatu kalimat tidak disampaikan bertele-tele. Contoh, ini, itu, sana, sini, situ, begini, begitu, dan sebagainya. Keempat, konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Contoh, sehingga, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial. Bagaimana? Sudah paham? Tentunya sudah ya. Ibu harap ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dapat lebih kritis dalam menanggapi berita. Baiklah, pembelajaran kita sampai di sini. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.